Jadi materi kita pada saat ini adalah menyinggung tentang tupoksi kepala sekolah, yang kedua asesmen diagnosa, yang ketiga penguatan IKN, sekedar kita singgung, platform Merdeka Mengajar dan media pembelajaran. Nanti kita close jam 11.30. Baik, Bapak Ibu. Ini sekedar pemahaman saja Bapak Ibu. Memang kalau kita berbicara permen ya 65, 65, 25, 65, 20 banyak sekali. Ini yang kemas. Ambil irisannya. Tupoksi kepala sekolah itu adalah menyangkut yang disebut dengan eman selim. E itu adalah edukator. Ternyata bukan bapak kepala sekolah saja ini guru terhadap siswa. Edukator ini adalah kata kuncinya adalah membangun growth mindset, berpikir tumbuh, membawa impian, merubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak, baik itu lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Makanya itulah saya mabuk cinta. Bapak kepala sekolah saya ngajak jalan-jalan, ini mau direhab, ini mau diubah, ini mau diinovasi. Itulah konsep yang bagus. Begitu juga nanti Bapak Ibu terhadap siswa harus punya mimpi. Tahun ini mimpi saya kayak apa terhadap kelas saya, baik SD maupun SMP. Punya mimpi, punya beda dengan cita-cita. Kalau cita-cita tertulis dia, kalau mimpi tidak terbatas. Artinya walaupun sudah selesai apa yang menjadi cita-cita kita, tetap tidak berhenti kita untuk berprestasi. Umpamanya kelasnya sudah tidak bagus, masih ada lagi yang kita inginkan. Itu namanya mimpi. Misalnya kelas PASE A sudah mencapai KKTP bagus semua di atas rata, masih ada yang ingin kita perbaiki. Itu namanya mimpi. Tidak pernah kita berhenti untuk berbuat yang terbaik. Tidak pernah kita berhenti untuk melakukan praktik baik. Praktik baik itu adalah pengalaman-pengalaman yang terbaik yang kita miliki selama menyandang sebagai profesi. Tentu di antara pelinggih punya pengalaman terbaik. Selama 5 tahun menjadi guru, 10 tahun menjadi guru, punya pengalaman. Nah, inilah yang diterapkan terhadap siswa kita. Inilah yang kita bagi terhadap sesama teman kita. Nah, misalnya duduk bareng, apa pengalaman terbaiknya? Mari kita mencontoh Ibu kita Kartini. Setelah dihimpun semua karya-karya catatan Ibu kita Kartini itu oleh orang Belanda, John Abendador namanya ya, maka dirumuskan sebuah kumpulan catatannya itu Duduis Etnik Totselai, habis gelap terbitlah terang. Jadi yang mengarangnya, yang menciptakan judul itu bukan Ibu Kartini, orang Belanda. Setiap kegiatan dia mencatat, setiap kegiatan dia menulis, setiap kegiatan dia menulis, beribu-ribu tulisannya dihimpun oleh John Abendador. Maka disimpulkan dengan sebuah judul Duduis Etnik Totselai, artinya habis gelap terbitlah terang. Nah, kenapa kita tidak mau menulis? Nah, hal-hal praktik-praktik baik inilah mari kita tulis pengalaman kita yang terbaik. Kemudian manajerial. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah sudah mempunyai konsep.
Mustahil seorang leader kalau tidak mempunyai konsep. Tadi sudah banyak diceritakan sama Tiang, manajerialnya ini, alhamdulillah. Bahkan Tiang berjanji pada tahun 2024 kalau sudah selesai kita coba rapatnya kita diskusikan di sini juga. Maksudnya sebagai nilai edukatif, memberikan contoh secara tidak langsung, secara implisit kepada kepala-kepala sekolah yang lain. Ini rencana. Nah, kemudian administrator ini juga penting Bapak, karena tanpa administrasi mustahil kita sukses. Bukti dan dokumen, setiap kegiatan harus ada arsip bukti dan dokumen. Menurut anak Argonggong, ahli sejarah, arsip itu alat perekam sejarah. Maka kadang-kadang kita kelemahannya jarang mengarsip dokumen-dokumen itu. Nah, tentu juga administrasi yang wajibnya yang 8 standar itu. Kalau dari Bapak Kepala Sekolah nanti dibagikan setiap standar siapa yang menangani, standar ini siapa yang menangani. Bukan saja pada saat kinerja, ini dalam diimplementasikan dalam proses. Apa tujuannya? Memang ini adalah tugas Bapak Kepala Sekolah, tetapi biar paham. Tatkala nanti menjadi kepala sekolah sudah paham, oh ini dia dulu pernah diberikan saya tugas ini. Itu maksudnya. Kemudian yang jarang yang lihat di mana-mana soal visi misi Bapak Ibu. Kalau bisa visi misinya ditaruh di depan sini. Apakah bisa diubah visi? Bisa. Kalau sudah misinya sudah jalan, ya ubah saja visinya. Yang singkat padat, yang membangun semangat kita untuk mencapainya, menggerakkan semangat kita untuk mencapainya. Itulah menjadi visi misi berdasarkan karakteristik lingkungan satuan pendidikannya, gurunya, siswanya, dan lain sebagainya. Itulah menjadi visi, lalu dijabarkan menjadi misi, lalu dijabarkan menjadi tujuan, dituangkan dalam kurikulum. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu visi misi, bab 3 itu pengorganisasian, bab 4 itu adalah penutup. Nah, nanti visi misinya dibuat dalam banner, kalau bisa di depan, backgroundnya nanti dengan Bapak Kepala Sekolah. Silakan diatur kreativitasnya, sehingga nanti kalau ditanya apa visi misinya Pak Guru, oh ini bila perlu sudah dihafal. Jadi jangan sampai di tempat yang lain, di sana mana visi misinya paling atas, ya ditaruh paling atas. Padahal visi itu dasar kita melangkah untuk mencapai kemana kita bawa sekolah ini dalam jangka 2 tahun, 1 tahun, 4 tahun, 8 tahun. Nah, ini bagian daripada administrasi. Bagaimana administrasi kalau pelunggu, guru, kalau tiap sederhana Bapak? Memang 17 ya Bapak siapkan. Cukup 1 + 1 kalau tiap. Kalau tidak, wajibnya mana 1 itu? Pelunggu buat RPP saja sudah top. Kan di kurikulum Merdeka itu pilih salah satu modul ajar plus atau RPP. Kalau sudah membuat modul ajar berarti tidak perlu membuat RPP. Kalau sudah membuat RPP tidak perlu membuat modul ajar. RPP cukup membuat yang 3 komponen. Ada tujuan, ada kegiatan atau proses, dan ada asesmen. Sederhana. Terus RPP yang dibuat itu yang bisa dijalankan di depan kelas. Jangan kalimatnya tinggi-tinggi. Download di internet yang tidak dipahami, yang contextual teaching learning, yang berpusat pada kebutuhan peserta dididik.
itu mantap. Misalnya kegiatan penduluan sunnahnya ini ya, tadi kewajibannya ada tujuan, ada kegiatan, ada sesemen wajibnya, tapi perlu juga sunnahnya. Misal sunnahnya itu di dalam RPP itu harus ada satuan pendidikan, SDN apa, kemudian nama pelinggi, kemudian semester berapa, temanya apa atau topiknya apa, berapa jam. Itu identitas. Karena di dalam supervisi itu diminta itu ada, tidak ada, tidak ada, punya nilai. Kemudian di kegiatan pendahuluan itu jangan disamakan dengan kegiatan literasi. Rata-rata saya lihat di sana 15 menit, belum tentu. Cukup kalau yang simpel saja. Nomor 1, ini sunnah, mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, berdoa 1 kalimat. Kan sederhana. Masa kita datang tidak mau mengucapkan salam baru masuk? Adapun praktiknya silakan bebas. Misalnya apakah siswa dulu yang mengucapkan salam atau bapak guru dulu yang mengucapkan salam. Misal dipimpin oleh salah seorang siswa, ihtirum, semua berdiri dengan baik. Hayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan awal. Tolong nanti nilai-nilai karakter perlu ditanamkan dengan baik. Bagaimana cara berdirinya? Bagaimana cara mengucapkan mengucapkan salamnya? Bagaimana dengan ibu guru, bapak guru? Sering saya dapatkan pada saat supervisi, gurunya tidak berdiri, langsung jalan. Kalau kita menanamkan keteladanan, begitu itu kita juga harus siap dengan baik. Kayak kita apel itu, kan karakter, keteladanan kita dulu yang mencontohkan. Nah, apakah nanti bergiliran ketua kelas yang dipakai, atau siapa yang nilainya kemarin tertinggi itu yang memimpin, atau siapa yang paling datang pertama kali itu yang memimpin? Silahkan Abdul pelungguh yang punya kreativitas. Dengan catatan kasih tahu dia tadinya. Misalnya besok, sekarang dikasih tahu, besok yang memimpin doa itu, yang memimpin ini adalah, yang memimpin doa adalah Ananda ini. Kenapa? Karena dia nilainya tertinggi misalnya. Silahkan diberikan tugas sebelumnya untuk menanamkan nilai edukatif. Kemudian yang kedua, apakah dengan menggunakan sunat ini tidak harus dimasukkan di dalam RPP? Apakah pertanyaan prasyarat, pertanyaan pemantik, pertanyaan bermakna? Silahkan, atau apersepsi. Pilih salah satu tergantung topik. Nah, yang wajibnya apa? Tujuan, menyampaikan tujuan pembelajaran. Umpamanya dalam setahun atau dalam satu semester 5 tujuan pembelajaran, tidak usah ditampilkan yang 5 itu, cukup yang akan diajarkan pada hari itu. Misalnya tujuan pembelajaran tentang menyebutkan proses metamorfosis pada kupu-kupu, itu saja. Yang lain simpan dulu, mana yang akan dicapai pada hari itu saja yang ditampilkan, biar tidak membingungkan yang lain. Nah, karena yang kita capai adalah tujuan itu. Nah, bagaimana sih caranya? Kalau pelungguh zaman digital ini punya sudah file, kan tinggal copy paste saja, copy masukkan ke sana, sudah selesai. Kan begitu Bu ya, ya sederhana.
Kata kuncinya, jangan kita ribet dengan administrasi. Yang terpenting bagaimana Bapak Ibu berdiri di depan kelas. Itu kata kuncinya. Yang kedua, tadi kan satu persatu ya. Yang kedua adalah hafal materi. Hafal materi. Jadi kelas 1 sampai dengan kelas 6 harus menghafal materi yang akan diajarkan. Titik komana bila perlu. Kumbena muntawa hafal materi ya. Nambah tipak tabat cerita kembali saya ke sana karena kita sudah menghafal materi. Bukti kalau mau lulus P3K, mau lulus CPNS, jarang kita dilatih afektif dan psikomotorik. Hanya yang di soal kita tentang kognitif. Kalau sudah terbiasa menghafal materi, kalau belum tes tentang itu, paling tidak bisa menjawab. Ditambah dengan yang lain-lainnya. Kalau kita benar-benar seminggu saja kita belajar pelajaran SD maupun SMP, wah letih wah. Kalau kita mau, kuncinya kemauan. Seminggu saja sejarah asal, pokok, maca IPA, sejarah asal, pokok, maca PKN, terus belajar. Sehingga nanti tahun doang, wah tanpa buku sudah kita. Tanpa buku sudah